5 hal menyakitkan ini adalah alarm bahwa kamu sedang naik kelas dalam hidup. Yang pertama, kamu tiba-tiba kehilangan orang-orang terdekat. Kamu merasa ditinggalkan. Orang-orang yang dulu dekat tiba-tiba menjauh. Teman yang dulu selalu hadir kini seperti menghilang tanpa jejak. Kamu berpikir, apa aku salah? Apa aku gak cukup berharga? Tapi dengar ini baik-baik. Ketika kamu naik level, tidak semua orang bisa ikut. Tuhan membersihkan sekitarmu, bukan karena kamu buruk, tapi karena Dia sedang mempersiapkan ruang untuk koneksi yang lebih tulus, lebih sejati, dan satu frekuensi dengan jiwamu yang baru. Kadang, kehilangan itu bukan kutukan, tapi penyaringan, dan penyaringan itu menyakitkan, sebelum akhirnya menyelamatkan. Kedua, kamu mulai meragukan diri sendiri secara brutal. Tiba-tiba kamu gak yakin dengan dirimu sendiri. Hal yang dulu kamu percaya, sekarang kamu pertanyakan. Tujuan yang dulu kamu kejar mati-matian, kini terasa hampa dan gak bermakna. Kamu merasa kosong, tapi justru di titik ini, jiwa kamu sedang membersihkan semua keyakinan palsu yang ditanam oleh orang lain. Dari keluarga, lingkungan, sistem pendidikan, bahkan media. Ini adalah fase dekonstruksi. Sakit, iya, tapi ini wajib dilalui sebelum kamu menemukan jati dirimu yang sejati. Ketika kamu mulai mempertanyakan semuanya, itu tandanya kamu sudah nggak mau jadi boneka. Kamu mau hidup dengan kesadaran. Dan itu adalah pertanda kamu sedang naik kelas secara spiritual. Ketiga, masalah finansial atau hidupmu tiba-tiba berantakan. Kamu kehilangan pekerjaan, usahamu sepi, uangmu habis, semua rencana hidup yang kamu bangun runtuh satu persatu. Kamu merasa seperti pecundang, tapi berhenti dulu, tarik napas dalam-dalam. Terkadang, semesta harus membuatmu bangkrut, supaya kamu berhenti menggantungkan harga dirimu pada angka di rekening, supaya kamu belajar membangun pondasi hidup bukan dari materi, supaya kamu belajar membangun pondasi hidup bukan dari materi, tapi dari visi, ketahanan mental, dan koneksi spiritual. Percayalah, banyak orang sukses hari ini yang dulunya pernah kehilangan segalanya, karena hancur adalah tahap awal dari dibangunnya kerajaan baru, kerajaan yang bukan dibuat dari ego, tapi dari kesadaran. Keempat, kamu merasa hidupmu stagnan dan tanpa arah. Dulu kamu semangat, tapi sekarang setiap hari terasa seperti copy paste. Bangun, makan, kerja, tidur tanpa makna, tanpa gairah. Seakan-akan kamu hidup hanya untuk bertahan, bukan berkembang. Tapi justru saat itulah jiwa kamu sedang menggugurkan ilusi. Semesta sedang memaksamu berhenti sejenak untuk mengakses ulang peta kehidupanmu. Stagnasi adalah tanda bahwa jalan lama sudah gak relevan, dan jalan baru sedang dibentuk. Tapi sebelum jalan itu muncul, kamu harus tahan dalam keheningan. Karena naik level bukan tentang aktivitas tanpa arah, tapi tentang momen-momen sepi yang mengubah arah hidupmu selamanya. Kelima, kamu terus diuji dengan rasa sakit emosional yang dalam. Luka-luka lama tiba-tiba muncul kembali. Rasa ditolak, trauma masa kecil, rasa gak dihargai muncul begitu kuat. Kamu bertanya, kenapa sekarang? Kenapa harus aku? Jawabannya, karena kamu siap. Dulu kamu terlalu rapuh untuk menghadapi luka itu, tapi sekarang kamu sudah cukup kuat untuk menyembuhkannya. Tuhan tahu kapasitasmu. Dan rasa sakit emosional ini bukan hukuman, tapi proses pembebasan. Setiap luka yang kamu sembuhkan adalah rantai yang kamu putus dari generasi sebelumnya. Kamu bukan hanya naik level untuk dirimu sendiri, tapi kamu sedang menyembuhkan garis keturunanmu. Jadi, kalau hidupmu lagi berantakan, jangan buru-buru mengutuk diri. Mungkin kamu bukan sedang jatuh, tapi kamu sedang naik level. Semua gangguan ini bukan akhir, tapi pintu masuk menuju versi tertinggimu. Pertanyaannya cuma satu, berani gak kamu terus maju? Kalau kamu pernah mengalami satu dari 5 hal ini, tulis di komentar.